Shalom. Aduh, cek lemesnya. Ayo lebih semangat ya. Jangan khawatir, makanan di luar masih banyak ya. Shalom. Nah, seperti itu. Sekarang wisudawan, wisudawati. Shalom. Wah, luar biasa ya. Yang saya hormati dan saya kasihi para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Coba ketawa dulu, senyum dulu. Ya, ini peristiwa seumur hidup satu kali. Dan kita akan lihat ada jejak digitalnya ya. Jadi nanti para wisudawan, wisudawati bisa tunjukkan kepada anak, menantu, cucu. Mungkin sampai cicit, ini loh pernah diwisuda ya, puji Tuhan. Juga Bapak Ibu keluarga yang hadir. Terima kasih kepada keluarga yang hadir. Juga dosen, staf dan seluruh sivitas Akademika STT Yestoya. Terima kasih. Nah, ini juga senyum dulu. Iya, jangan tegang-tegang ya. Dan semua yang hadir pada hari ini, khususnya terima kasih juga Bapak Yafet, ya sebagai pembimas kabupaten. Ya. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan wisuda ke-20 ya, sudah ke-20 STT Yestoya. Yestoya singkatan Yesus tolong saya. Ya, puji Tuhan. 20 tahun lalu saya bersama Bapak Dr. Arnold Tindas ngobrol di meja makan hanya beberapa menit. Kemudian Tuhan sangat baik, lahirlah STT Yestoya. Nah, puji Tuhan. Hari ini temanya dipanggil untuk melayani, diperlengkapi untuk memimpin. Ya, jadi nanti saya berharap para wisudawan dan wisudawati yang memang telah dipersiapkan untuk bisa melayani sekaligus memimpin di gereja dan di masyarakat. Kita baca dulu Markus 10 ayat 45. Saya harap para wisudawan dan wisudawati yang membacanya ya. Markus 10 ayat 45. Ayo dibaca ya, 2, 3. Amin. Ya, saya bagi 2. Jadi Yesus datang sebagai teladan hidup kita bukan untuk dilayani, tapi melayani. Bicara melayani hanya satu karena kita panggilan. Setiap saya ditanya, kenapa Pak Samuel Sianto jadi hamba Tuhan? Hanya satu jawaban saya, karena panggilan. Kalau saya tidak panggilan, saya tidak akan pernah mau untuk melayani. Berarti semua saudara yang melayani hari ini berarti saudara istimewa mendapat panggilan dari Tuhan kita, Yesus Kristus ya. Melayani bicara berkorban, memberi ya. Makanya kalau kita melayani jangan mencari keuntungan pribadi. Jangan cari popularitas di gereja, di pelayanan. Jangan cari uang atau kekayaan di pelayanan. Tapi melayani hanya untuk memberi. Jadi kita punya panggilan sendiri-sendiri. Saya pun jadi hamba Tuhan. Karena 3 anak saya meninggal, 2 perempuan, 1 laki-laki. Kemudian saya merasa ini panggilan saya melayani Tuhan. Sampai kapanpun saya tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan dan pelayanan kita benar, memang kita hanya untuk memberi, berkorban. Saya percaya nama kita ada di hati dari Tuhan Yesus. Ya, saya punya anak 3. Ada Pastor Yoel Sianto, ada Eva, masih ada di Sydney. Anak saya yang terakhir Belinda Christina, yang kemarin juara 1 MasterChef Indonesia season 11. Kalau kami keluar makan, kalau makan ini, nanti salah satu anak saya ada yang ngomong ya, "Mah, mbaknya yang di rumah enggak dibungkus no." Saya loh kok saya ingat ya. Berarti yang melayani di tempat saya itu baik. Di keluarga saya. Melayani dengan baik, namanya ada di hati keluarga kami. Kalau kami berlibur,
kami beli oleh-oleh. Nanti salah satu anak saya ada yang ngomong, "Pak, Ma, mbaknya tidak dibelikan oleh-oleh." Loh kok bisa ya? Berarti namanya yang melayani di tempat saya ada di hati kita. Sama dengan Tuhan kita Yesus. Kalau kita melayani dengan baik, nama kita ada di hati Tuhan kita. Jadi Yesus hanya berkorban, bahkan dia katanya firman tadi rela mati. Ya, mari kita lihat tayangan video sejenak ini sebentar aja ya. Bagaimana kita diingatkan tentang orang tua kita, khususnya mama. Saya dibesarkan oleh seorang ibu karena papa saya meninggal waktu muda. Nah ini ya, mari kita lihat tayangan bagaimana seorang ibu yang berkorban untuk keluarganya. Ini ya. Nah ini ada lagu terkenal ya. Saya didatangi mahasiswa jemaat saya. Dia bilang begini, "Pak Sam, saya bisa bicara sebentar?" "Bisa." "Saya akan bunuh mama saya." Kaget saya. Otak saya langsung mampet, berhenti saudara. Bagaimana caranya? Kamu bisa mau bunuh seorang ibumu sendiri. Saya bilang, kamu tidak pernah tahu perjuangan ibumu. Dia hanya berkorban. Kamu nggak pernah tahu tengah malam orang tuamu menangis, bekerja hanya untuk biaya kamu kuliah. Baru dia nangis. Saya bilang video call, bilang kamu mengasihi ibumu. Saudara, ada lagu yang sangat terkenal di Indonesia ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi. Jadi saudara, pelayanan memang hanya berkorban. Saya berharap wisudawan-wisudawati melayanilah karena panggilan. Jangan cari keuntungan pribadi, jangan cari popularitas, jangan cari kaya keuangan di pelayanan. Tapi memang kita hanya ingin berkorban. Ya, yang terakhir yaitu memimpin. Jadi ini harus diperlengkapi. Makanya sekolah di STT Yestoya dengan dosen-dosen yang canggih-canggih ini saya bilang ya, hebat-hebat semuanya, memperlengkapi mahasiswa untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi nanti minimal bisa memimpin dirinya sendiri. Bagaimana mau memimpin orang lain? Mimpin dirinya sendiri tidak bisa ya. Bangun pagi tidak tahu jam berapa. Jadi mau ikut golongannya bangsawan ya. Bangsane tangiawan katanya ya. Nah, jadi sekarang selain bisa memimpin diri sendiri, ayo kita mulai bisa memimpin orang lain. Jadi saya pingin wisudawan wisudawati nanti masuk di gereja, pelayanan rohani, di masyarakat. Kita memang mau melayani dengan kasih. Dan juga bisa memimpin dengan satu yang namanya integritas. Integritas ini hanya produk, hasil akhir. Yang namanya integritas itu dapat dipercaya. Nah, apa produksinya? Katanya Yesus, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Yaitu jujur. Saya percaya selama kita jadi hamba Tuhan yang jujur, maka kita dapat dipercaya. Kita hamba Tuhan yang berintegritas. Ya, ayo, ya lewat
orasi saya berharap mulai hari ini, mari kita melayani dengan penuh kasih dan kita juga memimpin dengan penuh integritas, dapat dipercaya. Besok pagi jam 8, saya salah satu narasumber untuk bicara toleransi di depan Bapak Wali Kota dan seluruh RW sekota Malang dan juga FKUP. Ya, saya ingin karena di Indonesia ini ya sangat kita cintai ini, orang kita ini sangat toleransi ya. Sangat toleransi. Ya, jadi kita juga hari ini akan terjun, mari datanglah dengan kasih dan kita memimpin dengan kejujuran dan kita akan mendapatkan yang namanya integritas, dapat dipercaya. Selamat melayani, selamat jadi wisudawan dan wisudawati. Tuhan Yesus memberkati.